Saya sambil absen aja kali ya. Eh, Sebagian aduh, belum pada masuk, Ibu. iya, Baru heeh. baru Mbak, 15. kenapa belum pada join? Saya ingatkan dulu ya, Bu, di grupnya buat teman-teman. Mm-mm. Mas Gata, kayaknya hari ini saya cuma satu sesi dulu ya. Oh, iya, Bu. Heeh. Iya, eh, soalnya saya lagi ada pengajian karena jadi saya daripada nggak sesi, saya susah kayak. Jadi hari ini saya satu materi aja. Jadi untuk minggu depan, itu kan sebenarnya jadwal UTS kita ya. Inilah jadwalnya sebentar. Nah, jadwalnya kayak gini kan. Iya, Ibu. Di minggu depan UTS, Bu. Ya, nah gini kan jadwalnya ya Mas Gata ya. Hari ini Ya, kan betul. harusnya jadwal kita PJK sama stroke. Nah, cuman karena saya ada acara, jadi saya mungkin nyampein PJK dulu aja. Nah, nanti Ya. untuk UTS, mungkin saya kasih jadwalnya teman-teman kalau hari Kamis mau nggak untuk UTS atau di hari Minggu? Karena ujian saya cuma pilihan ganda gitu aja sih, sekitar 40-an soal. Kamis aja Ibu, jangan Minggu. Oh ya, libur ya. Ya sudah, berarti hari Kamis maunya malam, pagi. Aku nanti ngobrol dulu sama teman-teman, Bu. Nanti berarti Oh ya udah, pilihannya heeh, heeh, pilihannya heeh. Kamis sama Minggu atau Kamis Jumat, Ibu? Jumat kan kita Oh, kuliah ya, Sabtu, Jumat, Jumat, Sabtu hmm. kan ya, ya, takutnya Hmm. mengganggu jadwal kuliah gitu. Hmm. Ya udah. Karena ini pun sebenarnya bisa di jam istirahat, misalnya jam istirahatnya jam 12 ya. Itu Iya. kan soal saya itu pengerjaannya satu soal 1 menit gitu. Jadi misalnya kalau 40 soal berarti ya sekitar 40 menitan Iya. mengerjakannya Siap, Ibu. kayak gitu Mas Geta. Oke, Bu. Mungkin nanti aku ngobrol dulu sama teman-teman, Bu. Ya, Berarti kalau gitu kemungkinan hari oke. Kamis ya, Bu, di antara Ya, malam. Soalnya aku tanya dulu kan takutnya teman-teman ada yang lagi ya. jaga gitu, Ibu, dan lain-lain. Oke, oke. Iya, nanti kesepakatan kelas aja Iya, kan, soalnya saya upload di Edlink, jadi tinggal buka Edlink, tinggal ngerjakan di Edlink kayak iya. gitu Siap, siap, Ibu. ya. Nanti Jadi aku kabarin konfirmasi ya, Bu. aja nanti. Ya. Heeh, heeh. Paling lambat Gitu ya. kapan, Bu, aku informasinya ke Ibu? Oh, hari Senin lah ya. Senin ya? Siap, siap. Heeh, oke, gitu. Oke Siap, ya, siap. teman-teman semuanya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, warahmatullahi. selamat sore semuanya. Semoga sehat ya. Ini saya udah demam untuk kedua kalinya dalam 1 bulan. Aduh, ini entah influenza, entah apa ini ya. Baca, Bu, lagi Oke. panas banget, Bu. Makanya saya saya dalam sebulan kemarin tuh cuma seminggu sembuh terus demam lagi. Untung ini udah agak mendingan nih. Kalau enggak udah kosong nih kelas. Oke, kita ya sore ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambil absen ya. Boleh, Ibu. Siap. Ini teman-teman nggak pernah ada yang ke kampus ya? Selama ini sih belum, Bu. Enggak ya. Jangan-jangan Baru FKM-nya nggak ada. daftar doang, info-info baru ke kampus. Oh, oh dulu waktu daftar pernah ya Iya, ke kampus. pernah. Habis itu nggak pernah lagi sama sekali. Iya, betul. Oke deh. Oke, saya panggil ya. Prabowo ada Mulda, Hadir, Bu. Novian. Oke, Hadir Novianti. Ibu.
Ibnu, belum. Darmayanti, Hadir, Bu. Puji, Hadir, Bu. Ahmad Fatoni, Rahel. Yang mana yang kemarin keluar ya? Izin Oh, Bu, Sabila, Bu. hadir Anis, ya Bu. oh ya, Anis, Hadir, Bu. hadir. Nurul, Hadir, Bu. Dika, Hadir, Bu. Mega, Beni, Livia, Hadir, Ibu. Pak Beni hadir. Pak Devi, Beni hadir tuh ada. Beni hadir. Iya, Pak Beni hadir ada. Devi, Hadir, Bu. Gata, hadir. Reni, belum. Widya Astuti, Hadir, Bu. Disna, Hadisna izin sholat dulu, Bu. Ya, tapi oh, nanti masuk. Tiara, Hadir, nah, Bu. oke, Tiara Van, hadir. ya, Fania, Hadir, Bu. Aldo, Hadir, Bu. Farliandi, Farliandi nggak ada? Belum. Belum Nursita, ada. Hadir, Bu. Iyet Stomi, Hadir. Tresna, Tresna belum belum. masuk, Bu. Bu Belum. izin Oke, Rahel nanti hadir, Bu. Hadir. Rahel udah ada. Ya, Bu. Udah, nanti Mas Gata bantu ini ya. Iya, siap, Yang Ibu. kurang-kurang nanti ya, Mas. Siap, Ibu. Oh hadir ya Bu. Oh, udah hadir. Tresna Bu. hadir, Bu. Siapa? Tresna hadir, Bu. Oh, udah hadir. Udah ya, saya tutup ya. Ini udah jam setengah 4 atau 10. Siap, Ibu. Nanti aku ini lagi ya, Bu. Ya, nanti direkap aja ya, Mas. Siap, siap. Oke, ini kita cuma satu sesi. Nah, minggu depan itu juga sudah mulai ini ya, presentasi kelompok, yaitu topiknya cedera. Jadi teman-teman yang presentasi di minggu depan itu sudah bisa mengumpulkan sudah menyelesaikan ya makalah dan PPT. Jadi minggu depan itu kita akan ada materi dari saya ya tentang stroke dan satu lagi presentasi dari kelompok cedera gitu ya. Oke, saya masuk ke materi ini dulu aja, yaitu tentang penyakit jantung. Oke, nah ini sebenarnya sama ya teman-teman kalau kita bicara kayak penyakit kanker, ini banyak juga jenisnya, cuman yang mungkin kita bahas di pertemuan ini salah satunya yaitu tentang penyakit jantung koroner gitu ya. Nanti teman-teman silakan pelajari yang lain-lain kalau tertarik untuk membaca atau mengetahui bagaimana penyakit-penyakit tersebut terjadi gitu ya. Nah, ini judul umumnya penyakit jantung dan pembuluh darah gitu ya, teman-teman. Nah, ini termasuk salah satu penyakit yang kasusnya cukup banyak gitu ya. Nah, kalau kita lihat faktanya gitu ya, penyakit jantung ini masih menjadi penyebab kematian nomor satu di seluruh dunia gitu ya, teman-teman. Nah, penyakit ini juga paling sering menyerang kelompok usia produktif ya. Nah, sehingga kenapa dampaknya apa gitu ya. Nah, karena uh, angka kematiannya tinggi, jadi dia menyebabkan beban ekonomi dan sosial terhadap masyarakat. Apalagi gitu ya, kalau penyakit jantung ini menyerang di usia-usia produktif seperti ini gitu ya. Nah, ini data dari WHO tahun 2021. Kalau kita lihat di sini kematian akibat penyakit jantung, ini penyakit jantung secara keseluruhan ya teman-teman. Nanti untuk PJK sendiri ada gitu. Jadi sekitar 17,8 juta kematian ya, atau 1 dari 3 kematian di dunia itu setiap tahun disumbang
penyumbangnya itu penyakit jantung gitu. Nah, kemarin kita udah bahas tentang kanker gitu ya. Kanker ini juga apa namanya juga menjadi masalah utama ya untuk kesakitan dan kematian di dunia. Nah, penyakit yang lain yaitu penyakit jantung gitu ya. Nah, kalau di Indonesia ini berdasarkan data BPJS, kok saya tulisnya tahun lalu ya. Ini kayaknya saya ngajar di tahun 2023, kemungkinan ini data tahun 2021 ya, teman-teman. Nah, di sini BPJS itu BPJS penyakit jantung itu salah satu penyakit yang ditanggungnya sama BPJS ya kayaknya. Nah, kalau kita lihat dari biaya pelayanannya itu menghabiskan hampir separuh dari total biaya ya untuk penyakit tidak menular gitu, yaitu sekitar 10,9 triliun gitu. Nah, total kasusnya yang ada di Indonesia yang sudah dilayani itu sekitar 13 jutaan, hampir 14 juta ya teman-teman. Nah, mungkin di tahun 2025 itu udah meningkat ya. Nah, ini kita lihat definisinya yaitu penyakit jantung, penyakit yang berkaitan dengan jantung itu sendiri dan pembuluh-pembuluh darah lainnya gitu ya. Ini menurut Kementerian Kesehatan tahun 2009. Nah, kenapa sih penyakit jantung itu banyak terjadi? Ini faktornya gitu ya, teman-teman. Terjadinya transisi epidemiologi gitu. Ya, di mana kemarin kita udah belajar tentang transisi epidemiologi, terjadinya pergeseran antara penyakit menular dari penyakit menular yang dulunya banyak, terus berubah trennya jadi penyakit-penyakit tidak menular gitu ya. Karena adanya transisi lingkungan juga, terus banyaknya bencana alam mempengaruhi ke pola-pola penyakit masyarakat juga gitu. Kemudian transisi demografi di mana ya tadi ya perubahan-perubahan pola penduduk yang mana sekarang itu mungkin orang udah mulai trennya eh, menikah apa namanya tren usianya itu semakin naik gitu ya. Mungkin kalau dulu usia di belasan tahun itu udah banyak ya. Tapi kalau di Indonesia sih trennya ya hampir sama aja ya teman-teman. Banyak juga ya ternyata penduduk kita yang masih menikah di usia eh, usia apa lebih muda gitu ya. Nah, kalau secara umum ya trennya berubah gitu ya. Jadi menyebabkan proporsi usia lanjut itu meningkat sehingga ya tadi penyakit-penyakit tidak menular itu kan faktor resikonya salah satunya karena usia ya biasanya di usia-usia 40 tahun ke atas penyakit-penyakit menular tidak menular itu lebih banyak gitu. Kemudian terjadinya perubahan sosial dan budaya ini sangat mempengaruhi sekali terjadinya perubahan pola-pola penyakit tadi gitu ya. Terus perubahan politik ya adanya reformasi dan desentralisasi, terus perubahan keadaan ekonomi, di mana mulainya pasar bebas dan adanya globalisasi. Jadi teman-teman sekarang itu mau beli apapun, mau beli makanan apapun, lifestyle-nya sangat berubah drastis gitu ya. Dan ini juga mempengaruhi ya terjadinya perubahan keadaan keamanan. Nah, sekarang udah mulai muncul juga bioterorisme ini gitu ya. Nah, itu yang mempengaruhi kenapa penyakit-penyakit tidak menular khususnya penyakit jantung itu meningkat di beberapa tahun terakhir kayak gitu. Nah, ini jenis-jenis penyakit jantung dan pembuluh darah gitu ya, teman-teman. Hipertensi termasuk salah satunya gitu ya. Terus penyakit jantung koroner atau kita singkat dengan PJK atau teman-teman mungkin pernah dengar juga ada angina pectoris, infak miokard akut gitu ya. Nah, itu mereka sama sebenarnya gitu. Terus ada penyakit pembuluh darah otak atau TIA ini ya, transient ischemic attack atau kita yang paling sering kita kenal itu stroke gitu ya. Ini kita pelajari minggu depan ya, kayak gimana sih stroke itu penyakitnya gitu. Ada juga penyakit jantung hipertensi gitu ya, ternyata penyakit jantung rematik, terus ada gagal jantung, penyakit jantung katup, penyakit pembuluh darah perifer, terus penyakit penyakit jantung bawaan, kardiomiopati. Nah, ini sekarang juga trennya cukup banyak ya, teman-teman. Mungkin juga ada beberapa kasus apa namanya anak-anak nih ya. Salah satu apa namanya dosen kita waktu itu juga punya anak yang mengalami
jantung bawaan. Nah, ini tuh waktu pas kehamilan nggak terdeteksi gitu ya. Nah, ketahuannya itu setelah kalau nggak salah 2 bulan ya setelah lahir gitu ya, baru diketahui kalau ada gangguan jantung gitu. Jadi ritme jantungnya itu lebih kencang gitu untuk anak seusianya gitu. Nah, akhirnya ya ya itulah ya kadang apa namanya karena kelainan itu jadi meninggal anaknya kayak gitu. Nah, ini juga sekarang trennya juga cukup banyak meningkat nih teman-teman ya. Tapi kita nggak ngebahas semua karena nggak cukup waktu untuk 1 semester ini. Jadi saya hanya memilih beberapa saja untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, yaitu kita bahas tentang hipertensi, terus PJK, dan stroke gitu ya. Jadi kita hari ini bahas PJK dulu aja. Oke, ini pernah dengar ya teman-teman, apa itu penyakit jantung koroner? Siapa yang pernah baca? Jawab Ibu. Ya, Mas Puji. Untuk PJK itu penyumbatan salah satu atau beberapa pembuluh darah, bukan Bu? Oke, iya betul. Terus ada lagi teman-teman yang lain? Tahu nggak batanya itu karena apa? Karena lemak, Bu, bukan? Ya, ya lemak jahatnya ya. Oke, ada pendapat lain? Oke, nggak ada ya. Oke, jadi kita lihat definisinya di sini. Ini pengertiannya. Jadi penyakit jantung koroner itu merupakan suatu keadaan akibat terjadinya penyempitan, ya, penyumbatan atau kelainan pembuluh nadi koroner, gitu ya, teman-teman. Nah, penyakit jantung koroner ini diakibatkan oleh penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah koroner. Jadi kalau kita lihat gambar di sini, ini pembuluh darah kita ya. Nah, seharusnya kan pembuluh darah ini dia akan mengantarkan oksigen ya ke jantung, dipompakan sampai ke otak dan ke seluruh tubuh gitu. Tetapi ya karena banyak faktor ya salah satu makanan ini lama-lama dindingnya ini jadi menebal, sederhananya kayak gitu ya. Nanti teman-teman saya kirimkan video, silakan ditonton videonya bagaimana proses terjadinya pembentukan plak ini di pembuluh darah gitu ya. Nah, ini lama-lama ini kan harusnya lancar ya peredaran aliran darah ini nih. Nah, sehingga dia memberikan apa namanya oksigennya itu ke jantung dan ke seluruh tubuh itu nggak ada gangguan gitu. Tapi gitu ya karena tadi banyak faktor gitu ya. Jadi terjadilah penumpukan-penumpukan di sini gitu. Nah, kalau lama-lama ini bisa tertutup gitu. Nah, kalau ini tertutup jadinya akan terjadi misalnya apa namanya gangguan jantung ini kayak gitulah. Ya, sederhananya kayak gitu teman-teman. Ya, penyempitan atau penyumbatan ini dapat menghentikan aliran darah ke otot jantung yang sering ditandai dengan rasa nyeri gitu biasanya gejala secara umum ya. Nah, nah ini kalau misalnya serangan jantung itu terjadinya lebih kurang kayak gini, ini jantungnya kita gitu ya. Nah, ini pembuluh darahnya. Jadi nanti di sini ada penimbunan lemak atau kita kenal juga dengan arteriosklerosis gitu. Nah, memang ini tuh nggak butuh sehari 2 hari ya teman-teman. Ini terjadinya bisa dalam waktu yang lama gitu. Tapi kalau kita tidak mengubah pola hidup, pola makan kita, ini bisa uh, menyempit. Nah, masalahnya kan kita, teman-teman bisa lihat nggak pembuluh darah di tubuhnya tersumbat atau enggak? Ada yang Nggak bisa bisa, Bu. lihat nggak? Nggak bisa, Bu, nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya pembuluh darah kita aman atau enggak. Walaupun mungkin kita bisa ya dengan cek kadar kolesterol salah satu indikatornya ya enggak sih.
Tapi kan kita nggak tahu ya posisi pembuluh darah mana nih yang terjadi penumpukan kayak gini gitu. Apakah yang di jantung atau yang di otak atau yang di mana gitu kan ya teman-teman. Sehingga ya ini kita sulit juga untuk mendeteksinya gitu ya, mengetahui apakah kita nanti akan terkena serangan jantung atau tidak gitu. Nah, jadi lebih kurang seperti ini gitu ya. Nah, lama-kelamaan sel otot jantung kita itu nanti akan kekurangan oksigen gitu ya. Nah, sel otot jantung itu jadi mati dan mengalami yang namanya infak miokard gitu ya. Nih salah satu contohnya. Ini pembuluh darah koroner ya. Nah, biasanya secara umum, jadi nggak melulu ya kalau nyeri dada itu akan selalu penyakit jantung. Nah, teman-teman bisa lihat lagi nanti ciri-ciri khasnya itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin pernah mengalami gejala seperti ini sebenarnya perlu dicurigai juga gitu ya teman-teman. Nah, ini etiologinya, jadi penyakit jantung koroner adalah terjadinya ketidakseimbangan ya antara demand dan supply atau kebutuhan dan penyediaan oksigen otot jantung, di mana terjadi kebutuhan yang meningkat atau penyediaan yang menurun atau bahkan gabungan di antara keduanya. Nah, itu sebenarnya penyebabnya banyak faktor gitu. Kadang juga apa namanya ketika pembuluh darah kita itu sudah sempit juga, terus kita olahraganya berat gitu. Nah, itu juga bisa sebenarnya nanti mengakibatkan apa namanya gagal jantung dan lain-lain gitu ya. Nah, itu perlu hati-hati teman-teman gitu. Jadi kalau sebenarnya untuk olahraga yang dipaksakan itu kan juga nggak boleh ya. Teman-teman mungkin pernah juga ya dengar berita beberapa kasus kayak artis gitu kok malah habis olahraga dia justru malah meninggal gitu. Pernah dengar ya kasusnya kayak gitu ya nggak? Nah, karena itu tadi suplai oksigen ke jantung dan ke otaknya itu nggak sesuai. Jadi demand dan supply-nya ini nggak sesuai sehingga ya itu tadi bisa nanti mengalami gangguan ke jantung atau malah ke otak kayak gitu ya. Nah, denyut jantung yang meningkat, nah kekuatan berkontraksi yang meninggi, tegangan ventrikal yang meningkat merupakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan dari otot-otot jantung gitu. Nah, sedangkan faktor yang mengganggu penyediaan oksigen antara lain karena adanya tekanan darah koroner yang meningkat gitu ya, yang salah satunya disebabkan oleh arterius sklerosis tadi. Jadi terjadinya penyempitan di pembuluh darah arteri kita gitu ya, teman-teman. Nah, itu nanti akan menyebabkan tekanan. Ya, jadi sebenarnya sebelum teman-teman olahraga itu perlu dicek juga ya, apakah mungkin teman-teman kolesterolnya tinggi atau tidak. Terus itu olahraga udah biasa atau belum gitu. Jadi jangan sampai misalnya nggak pernah olahraga, tiba-tiba teman-teman main pedal gitu ya, langsung diporsir gitu. Nah itu sebenarnya perlu hati-hati juga gitu. Kadang olahraga yang berlebihan itu juga tidak baik gitu ya. Juga bisa kadang menyebabkan kematian justru gitu ya. Terus patofisiologinya, penyakit jantung koroner terjadi bila ada timbunan plak ya yang mengandung lipoprotein, kolesterol, sisa-sisa jaringan dan terbentuknya kalsium pada intima atau permukaan bagian dalam pembuluh darah. Nah, plak ini membuat intima menjadi kasar, jaringan akan berkurang ya oksigen dan zat gizi sehingga menimbulkan infark gitu ya. Nah, penyakit jantung koroner menunjukkan gejala gizi terjadi infak miokard atau bila terjadi iskemik miokard seperti angina pectori. Jadi ini pernah dengar ya, angin duduk gitu lagi. Ini tiba-tiba orang meninggal mendadak aja gitu ya. Nah, kemudian ini patofisiologinya nanti nonton ini aja lah ya, biar lebih enak video teman-teman. Cuman saya nggak tahu ya Mas Gata, ini bisa connect nggak ya ke ini kalau saya setel YouTube atau nontonnya nanti aja sendiri-sendiri. Saya kasih linknya. Biasanya sih kalau di share screen bisa, Bu. Bisa ya harusnya ya. Harusnya Nah, bisa. coba kita lihat aja. Eh, Bentar.
Nah, ini connect nggak suaranya? Kedengeran nggak? Belum, Nggak Bu. ada Bu suaranya Bu. Nah, makanya gimana itu Mas, biarin dia connect gitu. Dia ditulis sih, teman-teman. Ya, itu tadi. Bisa, saya udah pernah saya coba, cuma saya cara ininya. Atau Mas Gata mau share screen. Ini nggak pakai laptop nggak, Mas? Pakai laptop sih, Bu. Ini saya kirim linknya aja kali ya. Coba gantian kita. Atau siapa yang bisa nih, ini linknya. Ini saya kirim di kolom chat aja ya. Nanti siapa yang bisa ini, yang menemukan cara supaya dia ter terdengar. Sudah? So we Sudah know that masuk di. Oke. Bisa, Mas. Coba aku izin dulu ya, Bu. Dicoba dulu. Iya, ya, coba. atherosclerosis is the main Muncul nggak ya, Bu? Nah, ya. Suaranya. Oke, muncul. Sip, Muncul, sip. muncul ya, Bu ya? Iya. Oke. Ya. So we know that atherosclerosis is the main contributor to coronary artery disease. And in the coronary arteries, atherosclerosis will cause buildup of these fatty cholesterol-filled plaques. Like so, you can see me drawing them in here, and they're occurring all over the coronary arteries. So what they do is they sort of obstruct blood flow down the length of the coronary arteries and through all the branches of the coronary arteries because they're just these big bulges of fat that are in the way. So how do they develop? What exactly is this process of atherosclerosis? Well, let me show you what this looks like in a snapshot before we actually look at the mechanisms. So I'll take this piece of coronary artery here, let's say this piece right there, and we'll blow that up. So if we look at that, and when it's nice and healthy, right, it's going to look like this. So here's our healthy blood vessel, nothing built up inside, and so you can see blood is going to flow through this way, right? And this here is a cross section of the artery. So, as far as we can tell, blood can flow smoothly, Bisa nicely through mengerti this kan blood ya, vessel with teman-teman? no obstruction, everything looks good. But when you start getting atherosclerosis happening, things can get a little bit different. So when you start getting atherosclerosis happening, your coronary artery might start to look something like this. And so immediately, we can see that there's a pretty big difference between the first vessel here, the nice clean one, and the second vessel here, the atherosclerotic sort of fatty plaque vessel here. All this yellow stuff is some gross fatty plaque that's been deposited into the vessel wall. And if we look at the cross section here, we can see that it's really doing a number on the amount of blood that's able to flow through this vessel, right? And so if we're blood here in red, we can't actually get through this vessel quite as much as we could through here. Look how much room we had in this one. And so this is why, because of all this buildup, this is why we're going to get downstream symptoms. How exactly does this happen? Well, let's redraw our own arteries so we can go through it step by step. So here's our blood vessel there, and now I'm drawing the 3 layers of the wall of the blood vessels. And on the very inside of the blood vessel, as part of this pink layer here, we have a single layer of cells called the endothelium. So let me just draw out the endothelium here. And although it's just a single layer of cells thick, the endothelium has a lot of really important roles. One of its really important jobs is to act as a barrier. And it acts as a barrier between stuff that's in the blood and the rest of the blood vessel wall.
So stuff can't just pass through and get into the rest of the blood vessel wall. And this barrier function will become pretty relevant in a minute. You'll just have to take my word for it for now. And another really important job that the endothelium has is to secrete proteins onto its surface that prevent clotting, that keeps blood flowing nice and smoothly. So those are two of its major jobs. It has a couple more, but those are the ones that are relevant in atherosclerosis. All right, so you remember that big fatty vessel from before? Well, how do we get from this, our nice clean blood vessel, how do we get from this to that? Well, let's take a look. Well, the first thing that has to happen is that there has to be some irritant present, something in the blood that's going to predispose this atherosclerosis to happen. So what are some irritants? Well, things like too many lipids, so specifically fats and cholesterol, LDL cholesterol, the bad cholesterol. And let's actually put some of this cholesterol in the blood vessel so we can just see it really clearly. And I'll just label it LDL, LDLC actually, so you know this is cholesterol, LDLC. Another irritant, probably the worst one, is toxins from cigarette smoking. So we'll put some toxins in the blood from cigarette smoking. We'll do them in gray here. And another major one is just hypertension, high blood pressure. So we'll try to show that pathologically high blood pressure here by these arrows, high blood pressure. And this means high blood pressure. And I'll actually write hypertension here because I just want to make it clear that it's the chronic exposure to high blood pressure. It's not just, high blood pressure every once in a while. So that's our first step, to have an irritant present. And our second step is to actually have damage to the endothelium by the irritant. And so our barrier now is broken down. It started to break down. So that's step 2. That's actual damage of the endothelium. And in step 3, regardless of whatever damaged the endothelium, I mean, if it was toxins, or if it was the cholesterol, or if it was the high blood pressure, regardless of what actually damaged the endothelium, what happens next is that the cholesterol will jump in there and start to collect under the damaged endothelium. So let me actually clear away some of this, because we're going to focus on the cholesterol now. So this is cholesterol, and it's going to sort of settle in here. It's going to think to itself, hey, that looks pretty comfy. That looks like a cozy place to be. So I'm going to just jump in there. And of course, these are coming from inside the blood, right? They're not just sort of multiplying. They're floating around in the blood. And then when they come across this damaged endothelium, they're going to join their friends. And when they build up to this sort of flattened extent here, they're known as a fatty streak. So one thing that happens to the cholesterol when they get inside the wall of the blood vessel there is that they start to get oxidized. They sort of change a little bit. And when they change, when they get oxidized, that sends a signal to the immune system, to our body's immune system. And that signal will bring around these cells of the immune system called monocytes. So they'll sort of show up almost like police. So here's a monocyte here. And I'll draw it in white to remind you that it's a white blood cell. And this monocyte doesn't really like that the cholesterol is starting to collect in the blood vessel walls. So the monocyte will actually chase in after the cholesterol to try to break up the little party that they're having. And so I'll actually draw what happens next down in this next bit of the blood vessel down here, just so we can keep in mind all of the past events. So you may have noticed that I drew this white blood cell to look like a Pac-Man sort of thing, eating up this cholesterol, because that's essentially what it does. Once it gets into the endothelium, it converts into something called a macrophage. Macro meaning big, and phage meaning to eat. So it's really this big eater its job here is to devour that LDL cholesterol that's collected in the endothelium. Unfortunately, things don't go as planned for our macrophage, because what ends up happening is it starts to gorge itself. The macrophage eats so much cholesterol that it just sort of becomes too full of these yellow cholesterol drops, and it sort of dies off. But it's full of cholesterol, and someone a long time ago looked down a microscope and thought that these dead macrophages filled with cholesterol looked like foam, like sea foam that you see at the beach. So these dead macrophages filled with cholesterol are now called foam cells. So let's catch our list up. And remember, these foam cells were actually white blood cells. So when they die, they release these signals that sort of call in reinforcements.
And I'm going to use that to remind you that atherosclerosis is primarily an inflammatory disease. It's an inflammatory condition. And so when these foam cells release their cytokines, their signals, they call in reinforcements, and the whole process sort of proceeds in this vicious cycle, as you'll see. And don't forget that LDL is also still being deposited into the wall from the bloodstream. And as part of this inflammation, more and more endothelial cells get damaged. So I'll move our drawing down even further so we can look at the next sort of development. And so you can see this mountain of cholesterol and foam cells, dead macrophages that are filled with cholesterol. You can see this mountain just keep on building and bulging out into the middle of the blood vessel. And so by now things are just way out of control, right? And these guys in here, this is the smooth muscle part of the artery, by the way. So this is a smooth muscle layer. These guys start to take notice, these smooth muscle cells. So what ends up happening is that you get smooth muscle cells that sort of migrate out of the smooth muscle layer, and they sort of migrate. I hope you can see this. I'll draw them a bit thicker. They start to migrate out of the smooth muscle layer and into the fatty plaque here, right? Because they can sort of sense that something's just not quite right. And what they start to do is they really want the plaque covered up, because they don't want the thrombogenic, remember thrombogenic means clot forming. They don't want the thrombogenic plaque to be exposed to the blood. So what they start to do is they start to secrete a fibrous cap. They sort of spit out this collagen and elastin protein cap that covers up, right? So I'm drawing it in purple, that covers up this plaque and shields it from the bloodstream. And that's called a fibrous cap. And they also do something else. The smooth muscle also do something else. So you remember these foam cells that died in here? Well, when they release their signals after they die, they induce the smooth muscle into depositing calcium into the plaque. So I'll draw that in. I'll draw in these little calcium crystals now. So you can see it's just starting to look like a mess in here. There's just all sorts of stuff going on. So again, this is really not something you want to have happening in your body. And so just by looking at this, what can we say is happening to the blood vessel? Well, I mean, we can see this huge bulge. We can see that the plaque is obviously bulging into the blood vessel, and it's probably going to restrict the flow of blood that can get through here. So that's one thing that atherosclerosis is doing. It's occluding, it's blocking off the arteries. The second thing is, well, look at this calcium. I mean, if there's one thing we know about calcium, is that it's really tough, it's really hard. And so this by the smooth muscle laying down calcium, that's one of the ways that atherosclerosis makes your arteries really hard. And that's actually part of the name. Atherosclerosis actually means hardening of your arteries. But I think in terms of coronary artery disease, the biggest reason that atherosclerosis is bad is because it can cause complete blockage of the artery. And that blockage of the artery can happen because sometimes this plaque, this fatty plaque, it can rupture. And when it ruptures, all this thrombogenic plaque material gets exposed to the blood. And when it gets exposed to the blood, it starts to form this really big blood clot in the middle of your artery, in the middle of one of your coronary arteries. So let's just draw that in here. Let's just draw this big blood clot. Pretend that this has been ruptured and this yellow thrombogenic material has been exposed, and this big blood clot's going to form. By the way, I'm originally from Jamaica, and blood clot is a bad word in Jamaica, so I apologize to any of my Jamaicans who are watching this. This big clot could form, and it could totally block off the blood vessel. And when that happens, no blood can get through, right? So this is really the biggest reason that we don't want atherosclerosis to be happening in our coronary arteries, because you can see that we've blocked off the blood flow, and if blood isn't allowed to get past this clot and get to the piece of the heart that it's supposed to be serving within about 20 minutes, then you get irreversible damage and death of that piece of heart muscle. So for example, what we drew was this little piece of artery here, right, in blue. So if a atherosclerotic plaque and a clot developed right there, as it has in our vessel here, then that would be really, really, really bad, because, you know, all the blood for this whole part of the heart is coming from
this upstream vessel. So without getting blood flow through this vessel for about 20 minutes, if this clot sort of persists for about 20 minutes, all of this heart muscle would start to die off. So that would be a massive heart attack. And actually, let me just clarify. So we say heart attack, but in medicine, we refer to a heart attack as a myocardial infarct or an MI. So myocardial just refers to heart muscle, cardia for heart, and myo for muscle. So heart muscle, and infarct means death of tissue due to lack of oxygen from lack of blood. So a myocardial infarct is death of heart muscle due to lack of oxygen. So here we've had a myocardial infarct due to this big plaque that developed here. Oke, So we know that the most teman-teman common reason heart attacks udah happen di-stop is aja, because Mas. of atherosclerotic plaque buildup that happens in your coronary arteries. And this plaque buildup will compromise blood flow to your heart muscle. And when your heart muscle doesn't get access to blood, Oke. Kira-kira proses terjadinya plak di pembuluh darah kita itu kayak gitu tadi, teman-teman. Sudah paham belum? Halo? Sedikit, Bu. Lumayan, Bu. Dikit-dikit Ya, paham, Bu. Lumayan, nanti Bu. diulangi lagi ya. Lumayan tergambar, Nanti Bu. diulangi lagi ngikutin. Jadi lebih kurangnya kayak gitu ya. Jadi salah satu pemicunya juga karena tadi ya ada faktor resiko kan, ada toksin yang dia sebut toksin itu kayak rokok ya. Terus karena apalagi tadi tuh yang ada 3 tadi ya, hipertensi itu juga ya, tekanan darah tinggi itu nanti akan memicu ya untuk terjadinya serangan jantung gitu. Oke? Sebentar. Maaf ya teman-teman, ada sedikit gangguan. Oke, jadi lebih kurang begitu secara umum. Nanti kalau banyak yang masih missing, silakan ditonton lagi videonya, diperlambat, terus dicari ya kosakatanya artinya apa gitu, supaya lebih mengerti ya dengan jelas bagaimana si plak itu terbentuk di dalam pembuluh darah kita dan bagaimana dampaknya nanti ke jantung gitu ya. Oke, saya lanjut aja ya teman-teman. Ini tadi sebenarnya penjelasan terkait etiologi dan patofisiologinya. Jadi saya lanjut saja karena tadi sudah nonton video, jadi lebih kurang kayak gini ya. Nah, si video tadi dia ngambil salah satunya kayak gini, jadi dia potong gitu ya. Nah, ini pembuluh darah arteri kita yang normal ya. Jadi dia akan lancar aja nih kalau tidak ada plak-plak tadi ya. Nah, ini kalau dia sudah mulai terbentuk. Nah, kalau semakin lama ya, ini akan bisa menutup pembuluh darah gitu. Apalagi kalau teman-teman ternyata punya riwayat tekanan darah tinggi gitu. Nah, ini akan sangat memicu sekali untuk terjadinya serangan jantung gitu ya. Nah, itu sangat harus hati-hati sekali kalau kita mengalami tekanan darah tinggi gitu. Jadi, tekanan darah tinggi itu selain dia sebagai penyakit, dia juga ternyata merupakan faktor resiko untuk penyakit-penyakit tidak menular lainnya, salah satunya penyakit jantung gitu ya. Oke, nah kalau di Indonesia misalnya kalau teman-teman mau melihat data di puskesmas itu hipertensi itu biasanya ya jadi penyakit tidak menular paling tinggi atau peringkat ke 10 besar lah di puskesmas-puskesmas yang paling sering dilaporkan. Jadi ini salah satu pemicu atau faktor risiko untuk penyakit tidak menular gitu. Nah, tadi sebenarnya di video itu juga sudah dijelaskan ya kenapa sih bisa
terjadi plak itu di pembuluh darah gitu ya teman-teman. Nah, ini ada penjelasan lagi. Jadi salah satu yang menjadi faktor utama untuk terjadinya penyakit jantung, terutama PJK itu karena kebiasaan makanan berlemak tinggi ya, terutama yang lemak jenuh gitu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman harus perlu perhatikan lagi jenis-jenis makanan siapa yang paling suka makan makanan biasanya kalau yang lemak jenuh itu kayak apa teman-teman makanannya? Dari apa bahan-bahannya biasanya yang mengandung lemak jenuh? Gorengan Bu, gorengan. Ya, bisa. Terus apa lagi? Tepung-tepungan, Bu. Tepung-tepungan ya. Jeroan, Bu, jeroan. Jeroan ya. Nah, itu perlu fast food. Itu perlu hati-hati ya nanti untuk memakan makanan seperti itu gitu. Jadi jangan terlalu sering, apalagi kalau seratnya juga nggak cukup gitu ya teman-teman. Karena ya itu tadi, kalau lama-kelamaan ditambah kita tidak pernah melakukan aktivitas fisik gitu ya, jadi dia akan ini nanti di pembuluh darah kita ya, jadi tumpukan-tumpukan itu tadi gitu ya. Nah, ini tadi ya. Jadi penumpukan eh, apa namanya lemak-lemak jenuh tadi, kalau dia ada di pembuluh darah arteri, jadinya dia arteriosklerosis kayak gitu ya. Oke, nah kita masuk ke dalam tanda dan gejala. Nah, ini gejala khasnya biasanya ya untuk penyakit jantung koroner ini atau PJK. Biasanya ada keluhan rasa tidak nyaman di dada atau nyeri dada, ya, yang berlangsung selama lebih dari 20 menit saat istirahat atau saat aktivitas yang disertai adanya gejala keringat dingin, ya, atau gejala lainnya seperti lemah, rasa mual dan pusing kayak gitu teman-teman ya. Nah, kadang ada juga beberapa orang yang akan merasakan kayak rasa terbakar, dingin, rasa mual atau nyeri hati, rasa berat di dada, tertekan di daerah dada, dan rasa nyeri di dada. Nah, sebenarnya kalau teman-teman itu pernah melakukan pengecekan kolesterol dan kolesterolnya itu tinggi gitu, nah ini kalau muncul gejala-gejala kayak gini, ini sebenarnya patut dicurigai juga gitu. Dan kadang juga kadang gejalanya itu juga tiba-tiba ya, kalau terlambat mendapatkan penanganan ya tadi ya bisa mengalami yang namanya serangan jantung dan ya meninggal kayak gitu ya. Pada umumnya penyakit jantung ini apa ya kematiannya itu tinggi karena itu tadi ya teman-teman jarang diketahui, terus tiba-tiba ya terjadi serangan mendadak kayak gitu tadi. Kadang tiba-tiba mereka itu apa namanya ya tekanan darahnya naik tiba-tiba gitu. Nah itu kan nggak bisa tersuplai ya dengan baik kalau ternyata kolesterolnya itu tinggi ya. Nah itu yang akan akhirnya mengakibatkan kenapa penyakit jantung itu banyak yang eh, apa namanya ya dampak ininya tuh lebih ke kematian kayak gitu ya. Nah, apa sih diagnosis yang biasa digunakan? Ini ya pada umumnya ya teman-teman elektrokardiogram. Jadi nanti kita cek pakai EKG. Nah, ini untuk merekam kekuatan dan waktu sinyal listrik saat melewati jantung dan menentukan apakah irama jantung kita itu stabil atau uh, tidak teratur gitu ya. Terus ada juga yang pemindaian kalsium koroner. Ya, ini mengukur jumlah kalsium dalam dinding arteri koroner. Terus ada juga yang bisa untuk tes stres gitu ya. Jadi nanti dia ngelihat bagaimana jantung kita bekerja selama kita melakukan aktivitas fisik atau misalnya kita mau melihat respon obat yang kita konsumsi terhadap kerja jantung kita itu juga ada caranya gitu ya. Terus di sini kalau sekarang itu kan yang paling sering ini ya teman-teman MRI gitu. Tapi ini juga nggak boleh sering-sering dan kalau nggak salah biayanya juga cukup mahal lah ya gitu.
Ini kalau MRI ini sebenarnya pencitraan resonansi magnetik jantung. Jadi ini bisa mendeteksi kerusakan jaringan atau masalah dengan aliran darah di jantung atau di arteri koroner gitu ya. Terus bisa juga dengan pemindaian tomografi emisi positron jantung. Nah, ini nanti tergantung ya teman-teman. Misalnya kalau teman-teman mengalami keluhan misalnya di jantung gitu, nanti teman-teman akan datang ke ke dokter gitu ya, nanti akan didiagnosis, terus nanti ini akan disesuaikan alatnya mana nih yang diagnosis mana sih yang akan dipakai untuk mendiagnosis penyakit jantung kalian itu tadi gitu ya. Jadi nggak semuanya juga dipakai, jadi disesuaikan dengan diagnosis dokternya seperti apa kayak gitu. Ini ada macam-macam ya sebenarnya. Saya sendiri belum pernah mencoba, cuman EKG ini udah sih kayaknya ya. Jadi kalau kalau sebelum operasi sesar, karena kebetulan saya melahirkannya sesar gitu, jadi sebelum operasi saya dicek dulu, direkam dulu jantungnya seperti apa, baru besoknya masuk ke ruang operasi kayak gitulah ya. Oke, nah ini kita masuk ke dalam distribusi dan epidemiologi. Jadi kalau kita berbicara tadi ya, si penyakit jantung ini merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Tadi data ini juga sudah ada. Nah, lebih dari 3/4 kematian akibat kardiovaskuler ini terjadi di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah gitu. Nah, ternyata gitu ya, teman-teman, penyakit jantung ini nggak cuma terjadi di negara maju saja gitu ya. Kita di negara berkembang pun harus hati-hati dan waspada gitu ya, karena ya tadi penyakit jantung ini juga nggak cuma penyakit orang kaya aja dulu kayak gitu ya, apa slogannya gitu. Tapi sekarang ternyata enggak gitu. Jadi semua kalangan gitu ya beresiko untuk mengalami penyakit jantung. Kenapa? Karena itu tadi faktor risikonya jelas gitu ya, ya rokok gitu ya teman-teman, terus ya kurangnya aktivitas fisik, terus pola makan terutama gitu ya. Jadi ya tidak penyakit jantung ini dia nggak pilih-pilih gitu terjadinya ke siapa gitu ya, ke lansia aja nggak juga gitu. Teman saya kemarin habis apa namanya habis operasi jantung gitu, umurnya ya 35 tahun kayak gitu ya. Jadi nggak ada usia di 40 tahun ke atas akan hanya ya apa hanya orang-orang yang usianya sudah 50 tahun aja yang akan mengalami penyakit jantung, enggak gitu. Trennya udah mulai berubah gitu ya, karena kita itu udah mulai kalau di Indonesia kan apa sih ya namanya, tidak ada aturan jelas terkait komposisi makanan. Ya, kemarin ya waktu pas awal pertemuan saya pernah nanya ke teman-teman, kalian pernah nggak ngecek berapa sih apa sih ingredients makanan-makanan yang teman-teman beli di misalnya Indo April gitu ya? Pernah dicek nggak? Pernah dilihat nggak gitu? Kadang nggak ya, cuman "Ya udahlah jajan lagi pengen makan yang manis gitu, atau lagi kok lagi pengen makan yang micin-micin yang asin gitu ya nggak sih teman-teman? Nah, itu pun sudah dipaparkan kepada anak-anak sejak kecil gitu ya. Nah, apalagi kalau sekarang kan banyak banget ya trennya makan UPF gitu ya nggak teman-teman, snack-snack misalnya. Kadang juga ibu-ibu baru melahirkan udah dianjurkan buat kalian teman-teman suka lihat iklan-iklan kayak saya sebut merek ya misalnya kayak Promina gitu bubur bayi. Suka lihat nggak? Nah, kadang kan influencer-influencer itu juga kayak, oh, saya ngasih makan anak ini pakai ini loh, gitu. Anaknya jadi lebih gemoy dan lain-lain gitu. Padahal kalau saya cek gitu, itu kadar di beberapa produk itu kadar natriumnya tinggi, gitu. Teman-teman bayangkan kalau anak-anak itu udah terpapar natrium yang tinggi dari bayi gitu, ya. Belum lagi kita juga kadang kalau mereka udah mulai sekolah susah juga ngontrol makanannya mereka ya nggak sih? Gitu. Nah, makanya tadi saya bilang, apa namanya,
penyakit jantung koroner itu penyakit jantung lah ya secara umum. Kenapa dia trennya berubah? Yaitu tadi karena paparan kita terhadap makanan-makanan yang cepat saji itu lebih cepat waktunya gitu. Makanya polanya jadi berubah gitu ya. Oke, nah ini dari 17 juta kematian dini ya di bawah usia 70 tahun akibat penyakit tidak menular pada tahun 2019, 30%, 38%-nya disebabkan oleh penyakit jantung gitu ya. Nah, ini datanya, ini data Riskesdas. Ini penyakit jantung secara umum ya, teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini berdasarkan usia ya, menurut semua umur ya, menurut provinsi. Jadi ini dia melakukan survei ya, teman-teman. Ini tahun 2018. Kalau kita lihat di Indonesia itu 1,5. Nah, kita lihat di Kaltara kejadiannya itu 2,2 gitu. Nah, ini provinsi-provinsi yang dia prevalensinya itu di atas Indonesia nih. Babel, Jatim, Kepri, Sulbar ya, Sulawesi, Sumatera Barat juga termasuk. Kenapa gitu ya, teman-teman? Karena kita jarang makan serat ya di Sumatera Barat itu, terus makanannya itu lemaknya itu tinggi. Benar-benar lebih tinggi karena lebih banyak makan santan gitu ya, daging-daging merah dan lain-lain gitu. Ya, sehingga ya oke sih kalau saya cocok nih ini itu di atas Indonesia nih ininya prevalensinya gitu ya. Jawa Barat juga ternyata cukup tinggi gitu ya. Aceh, Sulawesi Utara, DKI juga, Sulawesi Tengah, DIY ini juga lebih tinggi lagi. Peringkat ketiga nih dia kalau kita lihat Gorontalo nih Kaltara paling tinggi gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat prevalensi penyakit jantung berdasarkan diagnosis dokter, ini tingkat pendidikannya ya, kalau kita lihat sebenarnya hampir sama aja teman-teman. Ternyata orang yang berpendidikan pun gitu ya, malah justru kalau kita lihat di sini lebih tinggi nih dibandingkan tingkat pendidikan yang lain gitu ya. Entah karena mungkin ini kemampuan dia buat beli makanan yang tidak sehatnya lebih tinggi ya, sehingga kejadian jantung, penyakit jantungnya juga jadi lebih tinggi gitu ya. Terus kalau kita lihat juga berdasarkan pekerjaan, ini dari data Riskesdas itu memang ternyata yang paling banyak terjadi itu pada PNS gitu ya, karyawan BUMN dan lain-lain lah gitu. Nah, ini jadi target kita nih gitu untuk kita lakukan yang namanya intervensi. Kenapa sih di kelompok kerja ini kasusnya bisa tinggi gitu, dan di tingkat pendidikan ini juga tinggi gitu ya. Ini jadi PR juga gitu. Dan kalau di Indonesia sendiri nih ya, tidak atau belum pernah sekolah juga kasusnya tinggi nih, tamat SD dan MI. Nah, ini mungkin juga berkaitan dengan karena pengetahuan mereka justru tidak baik gitu ya, jadi pola makannya juga jadi tidak baik gitu ya. Nah, ini menurut usia nih teman-teman. Memang kalau dari data Riskesdas ini, kita lihat bahwa semakin bertambah usia seseorang, maka risiko dia untuk mengalami penyakit jantung semakin tinggi gitu ya. Nah, ini kalau udah 75 tahun ke atas itu prevalensinya yang paling tinggi gitu. Cocok ya gitu, walaupun di setiap ini ada kasusnya ya, di setiap kelompok umur ini gitu. Oke, terus kalau kita lihat lagi, ini berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan ternyata hampir sama aja. Jadi ya hati-hati gitu ya, teman-teman yang baik yang perempuan maupun yang laki-laki, kalian punya resiko yang sama untuk mengalami penyakit jantung gitu ya. Terus di sini juga kita lihat daerah perkotaan dan pedesaan di Indonesia sama aja gitu, nggak beda jauh gitu. Walaupun di perkotaan mungkin lebih tinggi sedikit gitu ya, karena mungkin kita lebih mudah untuk mengakses makanan-makanan ya gitu ya, terutama untuk makanan cepat saji di sini gitu. Oke. Nah, ini data terbaru, cuman kalau di sini dia menyajikannya pakai ini ya, teman-teman. Jadi lebih kurang kurang menarik gitu ya. Nanti teman-teman bisa lihat aja ini berdasarkan kelompok usia. Tadi sama aja dari kalau kita bandingkan dari tahun 2018
Ya, tadi berdasarkan usia di sini juga semakin meningkat usia seseorang, jadi kejadian penyakit jantungnya juga semakin tinggi gitu ya. Pendidikan juga kalau kita lihat di sini juga masih yang pendidikan tamat D1 perguruan tinggi lah ya, itu kejadiannya masih tinggi. Terus yang tidak bekerja, nah ini juga masih ya, PNS, TNI, Polri, ini masih tinggi nih kasusnya. Nggak tahu ya, apa kerjanya lebih santai ya gitu, atau lebih berat kerjanya. Jadi eh, aktivitas fisiknya jadi berkurang gitu ya, makannya banyak karena sering rapat gitu ya. Jadi risiko untuk terjadi penyakit jantungnya lebih tinggi gitu untuk PNS, TNI, apa namanya, BUMN dan lain-lain ini. Oke, terus ini sama ya, di perkotaan lebih naik lagi, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Kalau kita lihat di sini status ekonomi ya sama yang tadi, ternyata yang teratas itu juga yang masih tinggi untuk mengalami penyakit jantung. Walaupun kita lihat sebenarnya hampir ya nggak terlalu beda jauh gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk kadar kolesterolnya juga ada di data SKI. Nanti kita bisa lihat di sini kadar kolesterol total berdasarkan kelompok usia. Nah, ternyata memang semakin tinggi usianya seseorang, itu kadar kolesterolnya akan meningkat ya. Tapi di sini di usia 75 plus itu dia lebih agak sedikit. Nah, teman-teman boleh ada yang pernah ngecek kolesterolnya nggak? Kalau yang kerja di perusahaan biasanya rutin ya, setiap tahun itu pasti ada. Yang lain ada nggak? Ada yang tidak normal kah kolesterolnya atau tekanan darahnya? Pernah ada yang tes? Pernah Bu, normal. Normal ya. Nah, itu perlu dijaga gitu ya. Jangan sampai misalnya gara-gara normal terus, ah ya udahlah, ayo dihajar aja mau makan ini mumpung masih muda gitu. Justru ketika kita masih muda harusnya kita menjaga gitu ya, teman-teman. Sekali-sekali boleh lah gitu, tapi jangan jadi rutinitas kita untuk memakan makanan yang tidak sehat gitu ya. Oke, ini untuk kolesterol nanti teman-teman silakan baca aja datanya. Eh, terus ini kadar trigliserida ya ada normal, sedikit tinggi, tinggi dan sangat gitu. Jadi nanti kita lihat berdasarkan usia, ini berdasarkan jenis kelamin, terus pendidikan. Kalau kita lihat sebenarnya proporsinya hampir sama juga ya. Yang sangat tinggi itu ya ini ya masih di pendidikan ini nih teman-teman ya, perguruan tinggi gitu. Terus kalau kita lihat ya untuk pekerjaan eh, memang yang sangat tinggi itu malah justru di nelayan nih. Kalau kita lihat datanya, ini agak agak susah ya, pusing ya baca data kayak gini. Nah, nanti teman-teman kalau kita bicara tentang penyajian data, jangan kayak gini ya menyajikannya. Ini karena saya hanya di kelas kalian, jadi saya ambil langsung semua. Nanti kalau karena ini kan sebenarnya teman-teman juga udah kerja ya, jadi udah lebih tahu lah ya gimana caranya. Misalnya kalau kita mau mempresentasikan data, mungkin ya cukup satu variabel aja nih yang kita sorot gitu ya di satu slide gitu. Jadi nanti itu yang dijelaskan dulu secara depan pimpinannya gitu. Nggak itu nggak baik sebenarnya ya. Ini kan semuanya saya ambil aja satu tabel gitu. Jangan ya. Oke, nah kita bicara faktor resiko. Ini untuk faktor resiko dari penyakit jantung koroner tadi. Ini faktor resiko itu sebenarnya bisa dibagi jadi dua ya, teman-teman. Kemarin juga udah pernah dibahas. Jadi ada faktor resiko yang bisa dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Nah, yang tidak dapat dimodifikasi itu salah satunya kayak riwayat keluarga, usia. Kita nggak bisa ya mengubah usia kita karena dia akan tetap setiap tahun naik setahun gitu ya. Terus jenis kelamin kita juga nggak bisa ubah ya, walaupun kalian sudah berusaha untuk mengoperasinya secara fisik mungkin memang gitu ya berubah gitu, tapi kan tetap ada hormonnya itu kan tetap tinggal ya di dalam tubuhnya kita gitu. Jadi ya kalau jenis kelamin akan tetap ada gitu, sehingga
Yaitu tadi, misalnya kalau ternyata dari hasil penelitian perempuannya lebih beresiko, teman-teman yang perempuan jangan berubah jadi laki-laki, nggak gitu ya, apa namanya nanti intervensinya. Jadi bagaimana nanti apa yang menyebabkan si perempuan ini misalnya tinggi nih risikonya. Misalnya kalau kayak kita bicara kanker payudara, oh mungkin dia karena pengguna KB hormonal. Jadi si perempuannya itu kita anjurkan untuk tidak menggunakan KB hormonal, tapi KB alternatif yang lain lah gitu yang kita pakai gitu. Jadi tidak mengganti jenis kelamin gitu ya. Hati-hati ya untuk nanti memberikan saran intervensi yang akan diberikan. Terus riwayat keluarga juga enggak ya apa namanya saran ininya jangan ganti keluarga gitu nggak bisa ya teman-teman itu kan udah dibawa dari ini ya orang tua sampai ke kita gitu jadi nanti ya tadi kalau memang kita punya keluarga yang punya riwayat penyakit tidak menular tertentu ya misalnya kayak PJK berarti kita perlu memodifikasi di faktor resiko lain oh jangan sampai kita kena obesitas, jangan sampai kita nanti hipertensi gitu, jangan terus kita ya harus rajin melakukan aktivitas fisik gitu. Nah, kita mulai mengelola cara makannya kita gitu misalnya, ya. Oke, nah ini untuk faktor risiko yang dapat dimodifikasi tadi ya hipertensi itu termasuk salah satu faktor risiko untuk PJK gitu ya teman-teman. Terus merokok ya. Nah, DM ini juga dia jadi termasuk salah satu faktor resiko untuk PJK, terus adanya dislipidemia ya atau metabolisme lemak yang abnormal, terus obesitas ya ada di sini ada obesitas umum dan obesitas sentral. Nah, saya pernah baca juga biasanya laki-laki itu kalau sudah menikah ya kebanyakan dia nanti akan mengalami yang namanya obesitas sentral. Nah, ini bapak-bapak sudah mulai nih diperhatikan lingkar perutnya ya kalau sudah mulai berlebih itu berarti udah mulai harus menjaga pola makan terus jam tidurnya terus kemudian aktivitas fisiknya juga udah mulai diperhatikan kayak gitu karena ya itu tadi semakin kita bertambah usia biasanya metabolisme tubuh kita itu kan akan berkurang ya teman-teman jadi nanti biasanya di usia 40 tahunan itu sudah mulai banyak nih kerasa gitu. Kalau sekarang mungkin teman-teman masih ya nggak apa-apa lah begadang sampai ini lembur kerja segala macam masih nggak apa-apa gitu karena masih muda gitu. Tapi nanti di usia 40 tahun mulai biasanya ya kalau kita udah nggak menjaga ya di masa-masa muda kita ini ya itu tadi di usia 40 tahun tuh udah mulai terasa gitu. Terus ya itu tadi ya aktivitas fisik ini saya juga nih udah mau mulai aktivitas fisik ya. Biasanya saya memang males olahraga gitu, tapi waktu saya kuliah dulu saya rajin banget tiap tiap sore itu saya lari keliling UI itu ya. UI itu kan lumayan luas ya teman-teman. Jadi itu tiap sore pulang kuliah itu udah pasti saya jogging bos tiap hari bayangkan gitu ya. Tapi setelah menikah ternyata pola hidup kita berubah gitu ya. Nah kemarin saya coba lagi nih buat main sepeda gitu. Karena nggak pernah olahraga. Nah akhirnya apa? Kaget ya kali badannya. Terus malamnya hari Kamis itu saya langsung skip tuh. Nah hari Sabtu Minggu saya langsung demam habis ngajar teman-teman itu saya langsung naik suhu tubuhnya jadi 39, 40 derajat gitulah ya. Nah, itu sebenarnya harus dibiasakan gitu olahraga. Kalau enggak ya kayak gitulah ya teman-teman. Kadang malah habis olahraga jadi sakit gitu ya. Nah, kemudian ini kalau di Indonesia ini mungkin masih jarang ya orang-orang gitu ya minuman beralkohol karena memang tidak dihalalkan gitu, tapi masih dilegalkan ya kayaknya. Nah, kemudian, nah ini apalagi ya stres gitu ya. Nah, ini hati-hati sekali gitu ya. Karena stres ini ternyata menjadi salah satu faktor resiko kita ternyata untuk mengalami penyakit tidak menular gitu ya. Kadang kita juga suka sensi kan ditanya, lo lagi stres ya gitu. Kita mesti ya enggak ah, enggak mungkin gitu. Tapi sebenarnya kita perlu aware juga dengan kesehatan mental ini gitu ya. Terutama nanti buat ibu-ibu yang sudah menikah gitu, punya anak.
Oke, nah ini artikel yang beberapa artikel yang saya baca ya. Nanti teman-teman bisa download lebih banyak lagi. Sebenarnya banyak sekali faktor resikonya. Saya hanya mengambil beberapa contoh aja. Nah, di sini saya ambil obesity in coronary heart disease gitu ya. Jadi si obesitas ini menjadi salah satu faktor resiko penyakit jantung koroner gitu ya, teman-teman. Nah, ini penjelasannya, ini hanya abstraknya aja. Kalau detailnya silakan dibaca gimana prosesnya gitu ya. Eh, terus, nah teman-teman tahunya kita obes atau tidak itu gimana caranya? Ada yang tahu nggak? Dari Dihitung tinggi UMP-nya, badan Bu. dan berat badan, Bu. Body Mass Index. Oke, bisa ya. Secara umumnya kita bisa mengukur kalau di Indonesia istilahnya IMT gitu ya, Indeks Massa Tubuh ya. Cara ngukurnya tinggi apa berat tinggi badan ya, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya. Iya, Bu, betul. Ya, jadi nanti ada indikatornya. Nanti silakan teman-teman udah pernah menghitung IMT-nya ada nggak di sini yang overweight atau udah obesitas? Saya nggak pernah ketemu kalian soalnya. Ayo, Ibu. Siapa Agatha? Ada Bu. Oh, nggak ada. Belum ya. Nah, itu perlu dijaga ya. Biasanya ibu-ibu kalau sudah apa namanya sudah menikah, sudah punya anak gitu ya, sudah bongkar mesin. Nah, itu biasanya udah jarang yang apa apa namanya berat badannya ideal gitu ya. Alasannya karena ibu menyusui makannya harus banyak gitu. Itu nggak boleh juga ya. Nah, itu nanti teman-teman jaga gitu. Karena kalau nggak salah kemarin ada yang baru nikah ya, masih inilah ya. Nanti udah 5 tahun udah mulai mengembang bersama gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke, terus ini efek of tobacco smoking on cardiovascular disease. Nah, di sini ada yang merokok nggak, teman-teman? Tidak, Ibu. Di atas Ada. juga ada Bu. Kalau yang perempuan nggak, karena sekarang itu saya kemarin tuh habis cerita ya sama teman saya. Dia ngajar. Ada yang kuliah sama Pak Ainul nggak? Udah pernah belum? Belum Bu. Belum ya. Belum, Bu. Nah, beliau itu kan emang juga aktif di tobacco control gitu ya. Nah, kemarin itu bawa sampel tuh apa namanya rokok gitu ya teman-teman. Karena saya hanya taunya rokok konvensional dan vape aja ternyata sekarang itu ada juga casing buat rokok gitu buat perempuan dan itu lucu banget gitu. Dan banyak ya sekarang itu eh, apa namanya ada yang nge-vape juga nggak di sini? Kalau nge-vape itu kan biasanya perempuan-perempuan juga ya. Ada nggak? Pernah, Bu. Saya nge-vape, Bu. Pernah. Nah, sekarang udah nggak ya, Mas Udah enggak, Gata? Bu. Udah enggak, Bu. Iya, Efeknya udah. membahayakan, Bu. Iya, lebih lebih cepat ya Kak, berasa katanya untuk apa sakit tenggorokan apa sih di sini katanya gitu. Ya, kalau Teman-teman saya saya yang ngerokok. tenggorokannya ini, Bu, apa namanya? Jadi kayak sakit, iritasi gitu Heeh, itu. lebih Iya, lebih gampang nggak enak, iritasi Bu. ya gitu. Tapi sekarang masih yang Sensitif konvensional kali ya. kayaknya, Bu, saya sama itu. Nah kan udah belajar nih ya, jadi ini tobacco apa namanya merokok itu jadi salah satu faktor resiko untuk penyakit-penyakit tidak menular. Emang banyak juga sih yang nggak meninggal gitu ya, Mas Geta ya. Biasanya kan orang yang ngerokok, "Oh, kakekku aja umurnya sampai 80 tahun ngerokok kok nggak apa-apa gitu ya." Klaim-klaiman orang yang merokok biasanya kayak gitu, nggak mau ini, nggak susah berubah. Nah, itu juga ya teman-teman, nih perlu hati-hati juga. Nah, sebenarnya merokok itu nggak cuman masalahnya merokok itu tuh nggak apa ya namanya, nggak cuman bahayanya ke kita aja gitu ternyata ya. Karena dari hasil penelitian itu perokok pasif itu juga ternyata bisa mengalami ini gitu. Perokok pasif itu siapa? Misalnya nih teman-teman yang ya ini ya teman-teman ngerokok gitu, terus ngerokok di sebelah istrinya, terus nanti ngerokok di dekat anak-anaknya gitu.
Nah, itu mereka itu sebenarnya perokok pasif gitu. Ya, jadi bukan mereka yang ngerokoknya, tapi mereka yang akan merasakan efeknya gitu. Apalagi zaman sekarang ya, teman-teman gitu. Gangguan saluran pernafasan itu gampang banget karena banyak faktornya ya. Mulai dari apalagi kalau kita tinggal di Jakarta kan polusi udara kan kasihan ya. Dan dia juga harus terpapar ininya kita juga gitu, dari perilakunya kita juga gitu. Nah, kalau bisa sih stop gitu ya. Ini nanti silakan dibaca lebih detail dan ini banyak banget gitu ya penelitian-penelitian berkaitan dengan ini. Oke, Tapi nah susah, ini Bu. satu. Karyawan Emang saya ya kan karena 210 laki-laki, perokok susah banget, Bu, kalau menasihati iya, untuk tidak merokok. memang karena kenapa? Karena itu tadi kan sudah apa namanya ya, itu kan ada zat adiktifnya ya. Nah, itu karena ya dari kecil sudah terbiasa ya untuk memberhentikan itu susah banget ya. Kalau saya di Padang tentu saya Sugestinya ngerokok kan. Mm-mm. Sugestinya kalau lagi stres ngerokok, Bu. Kebanyakan begitu. Sibuk dikit, capek dikit, ngerokok Nah, katanya biar biar waras katanya. tenang, katanya gitu kan. Nah, karena itu tuh memang sudah Iya, dinormalisasi kayak gitu. Misalnya kayak makan kan. Habis makan tuh emang enaknya ngerokok gitu ya nggak sih? Padahal iya kalau enggak, coba deh tanya sama yang enggak ngerokok. Yang enggak juga ibu-ibu biasa aja kita gitu. Ya kan ya, nggak harus gitu ya enggak. Nah, contohnya tuh ke orang-orang yang nggak ngerokok gitu loh. Mereka bisa kok ya gitu. Ya, Mas juga nggak harus itu kok gitu. Nggak ini juga gitu kan. Tapi selama ini karena kita mengalihkannya ke sana, jadi akhirnya ya dia akan ke sana terus gitu loh Mas Gata. betul, Bu. Orang Gitu. karyawan saya sebelum kena stroke ngerokok dulu, Bu. Iya nanti udah tante saya juga tuh kemarin kan sempat cerita kan. Aku udah nggak mau ngerokok lagi gitu kan. Udah mau mati rasanya waktu itu kata gitu kan. Wah bagus tuh tante saya bilang gitu kan. Saya lihat kemarin saya pulang lah udah ngerokok lagi. Udah lupa sama kematian waktu itu Susah, emang gitu loh. susah, Bu. Karena ya itu tadi ya saraf-saraf kita itu sudah teracuni gitu. Akhirnya ya kalau tidak di apa kalau lingkungan kita masih mendukung susah banget berhenti apalagi kayak kayak kata Mas Geta kan kalau di teknik di perusahaan-perusahaan itu ya lingkungannya berat ya kalau di kampus saya juga lihat teman-teman saya ya karena memang lingkungannya mendukung mereka untuk tidak merokok ya mereka nggak ngerokok gitu ya dulu kan ada juga dosen ya waktu mudanya dia ngerokok ya tapi kan masuk ke jadi dosen nih di SKM gitu karena memang lingkungan itu juga nggak ada yang ngerokok akhirnya dia bertahan gitu. Nah, tapi kan kalau kayak mungkin di perusahaan kayak gitu tuh emang susah ya Mas. Kita udah berhenti nih gitu ya, udah ikutlah misalnya masuk ke klinik berhenti merokok gitu. Tapi nanti di nongkrong-nongkrong lagi, aduh kok kayaknya enak gitu kan. Akhirnya ikut lagi deh. Nah, itu balik lagi ya, itu susah banget sebenarnya untuk merubah itu. Nanti bisa konsul juga lah ke Pak Ainul ya, gimana caranya untuk berhenti gitu. Ada parituan juga mereka memang di bidang tobacco itu teman-teman. Gitu. Kayak ini juga salah satu penelitian tentang impact of physical activity untuk cardiovascular di middle age ya, di usia tengah ke atas lah ya gitu dan usia tua gitu. Ini dia penelitiannya pakai prospective population study. Jadi dia amati dari sebelum mereka melakukan aktivitas fisik sampai apa namanya uh, waktu tertentu mereka mengalami kardiovaskular atau enggak. Nanti silakan ini dibaca ya teman-teman. Karena setiap apa namanya arah penelitian kayak kayak gini, ini tuh beda-beda ya model penelitiannya. Misalnya kalau teman-teman baca tentang penelitian yang prospektif kayak gini, biasanya mereka akan mengamati untuk orang-orang yang belum sakit sampai mereka terjadi sakit gitu. Ya, nah tapi kalau yang kayak kayak gini tuh ada yang namanya cross sectional, ada yang cohort. Nah, nanti cari juga yang eksperimen itu kayak gimana ya. Jadi teman-teman
bisa bandingkan nanti ya. Jadi nanti kalau kalian tertarik mau meneliti itu lihat lagi desain studinya. Karena kan ini enak ya teman-teman udah kerja, apalagi kalau bekerja di bidang yang sesuai dan ada datanya. Nah, itu enak banget tuh teman-teman nanti nyusun skripsinya gitu ya. Jadi akan berguna juga untuk perusahaan kalian gitu ya enggak? Ya, jadi kalau bisa terutama untuk teman-teman yang kelas khusus ini ya penelitian di tempat kerja aja supaya bisa membantu ya menemukan masalah-masalah apa nih di perusahaannya, kemudian bisa kita carikan solusinya gitu untuk masalah-masalah yang ada gitu ya. Kemudian, nah ini pengendaliannya. Jadi di sini kita ini program-program pemerintah ya yang sudah ada. Jadi menggerakkan dan memberdayakan masyarakat ya dalam pencegahan dan penanggulangan faktor resiko PJK. Terus kita juga mulai meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan deteksi dini ya. Kemarin kita juga udah bahas ya untuk kanker itu ada deteksi dini yang bisa kita lakukan ya misalnya kalau untuk penyakit jantung ini mungkin salah satunya kita bisa men-screening tekanan darah juga gitu ya di Posbindu lansia sekarang udah ada tuh pemerintah gitu kadang ada juga perusahaan-perusahaan yang mereka itu punya CSR terus kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah atau universitas gitu ya untuk melakukan screening-screening kesehatan itu tadi. Ya, itu akan sangat membantu sekali kita untuk apa namanya menemukan ya penyakit-penyakit tidak menular ini di masyarakat sehingga tadi ya harapannya itu kita bisa menurunkan angka kesakitan dan kematian kayak gitu ya. Terus mengembangkan dan memperkuat. Nah, ini juga perlu ya teman-teman sistem surveillance gitu. Nah, kalau di penyakit tidak menular, surveillance kita tidak hanya pada penyakitnya aja, tapi juga faktor resikonya gitu. Jadi misalnya kita juga memantau gimana sih trennya orang-orang merokok gitu. Terus tren perilaku makannya masyarakat gitu ya supaya itu tadi kita bisa melakukan pengendalian yang tepat gitu. Nah, kemudian jangan lupa itu perlu dimonitoring ya dan dievaluasi program-program yang sudah berjalan. Jadi jangan oh kita udah dapat faktor resikonya apa terus kita bikin program udah gitu. Selesai sekali nggak dijalankan, nggak dilanjutkan lagi gitu ya. Kemudian juga ini perlu diperhatikan meningkatkan pembiayaan pengendalian faktor risiko PJK. Jadi memang sekarang itu pemerintah lebih fokus di sini juga ya teman-teman. Ya karena kita lihat tadi di latar belakang gitu ya ternyata untuk biaya pengobatan satu penyakit aja ya untuk penyakit tidak menular itu sampai triliunan gitu. Ya makanya target pemerintah itu ya mulai dari melakukan screening faktor risiko ini. Tuh ya. Nah, ini pencegahan. Kalau pencegahan itu banyak ya. Jadi nanti silakan disesuaikan ya. Ya pencegahan primer. Kalau pencegahan primer seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, itu target kita adalah orang-orang yang sehat. Jadi mulai dari memberikan edukasinya, terus mengurangi faktor-faktor resiko yang ada gitu ya. Misalnya kayak gini ya, menurunkan berat badan bagi apa namanya mereka yang udah obes gitu. Teman-teman yang kerja yang biasanya apa namanya ada MCU ya setiap tahun itu dipantau terus dan diingetin terus nggak sama timnya atau oh udah datanya dibaca sendiri udah selesai gitu apa kayak gimana kalau Mas Geta sendiri di perusahaannya? Kalau di perusahaan itu kita bagi kelas Bu, ada kelas 1, 2, 3 sesuai dengan Mm-mm. hasil medikalnya. Itu bisa Hmm, menentukan dari lokasi pekerjaannya karena ada beberapa lokasi pekerjaan yang memang nggak boleh ada riwayat tensi tinggi karena bisa ke jantung ya. seperti itu. Ya, sudah ada ya. Sudah Nah, ada itu kalau nanti itu. dipantau ya, dipantau terus juga nggak kondisinya si pekerja itu. Misalnya mereka perlu ada laporan rutin setiap apa, terus apa intervensinya dan lain-lain gitu nggak?
Kalau karena kita dimonitoringnya sama Pertamina, Bu, jadi Heeh, mereka itu diberikan izin biasanya itu heeh. sesuai dengan hasil kesehatannya. Ada yang berlaku Oh, 3 bulan, ada yang berlaku heeh, 6 bulan. Kalau yang bagus nggak ada temuan ataupun nggak ada faktor-faktor resiko, biasanya setahun. Nah, kalau per heeh. 3 bulan tuh dia nanti 3 bulan dia konsul lagi Bu ke dokter Hmm, seperti itu. untuk Jadi ngecek ininya jadi ya. cuman kita belum sampai ada program yang harus memonitor misalkan ada tren Heeh, di karyawan sebanyak misalkan 40% heeh, yang memang heeh. punya hipertensi. Nah, kita belum sampai monitor Hmm, harus apa. Nah, seperti itu belum sampai jadi sih, Bu. hmm. Nah, itu kan masalah kendalanya nggak selesai juga kan karena kayak gitu ya. Jadi mereka cuman baca datanya mereka ya itu cuman untuk kebutuhan kerja aja. Jadi nggak untuk emang benar-benar mencegah ininya sampai tuntas gitu ya nggak Iya, sih? belum belum sampai Heeh. belum Iya, sampai ke sana. iya karena mungkin ya itu tadi ya kadang kita juga levelnya kita itu masih memang di level kuratif ya kebanyakan gitu ya. Iya. Jadi ya agak berat juga mengubah Tapi pola kalau itu. tapi kalau di lapangan tuh bagi mereka kan sudah ada datanya Bu, sebelum bekerja itu dia tiap pagi pasti cek TTV sih Bu, cek ini suhu, tensi dan lain-lain seperti itu. Oh Jadi gitu sebenarnya ya buat memang. kita juga bingung sebenarnya mau buat program karena di lapangannya sudah ada. Mungkin yang harus Oh kita gitu. buatkan program adalah pada saat dia lagi di rumah seperti itu. Iya, Nah, itu heeh. belum sampai ke Jadi situ apa sih. sih yang harusnya dia lakukan untuk mencegah itu gitu. Betul, itu belum sampai sana Bu, belum. Heeh, heeh. Nah, itunya yang sebenarnya lebih perlu diedukasi. Kenapa sih Bapak mengalami tekanan darahnya itu kenapa sebenarnya gitu ya karena itu supaya jangan sampai ini lagi ya itu yang harusnya dipantau kayak gitu kan ya. Jangan sampai dia naik lagi gitu. Karena historinya 2 orang yang kena PJK itu Heeh. hipertensi, Bu. Bahkan nilai Iya. troponinnya aja 3.000. Sedangkan standarnya Hmm, 29. Berarti kan di iya udah jantungnya, Bu, lewat kan. udah rusak itu. Iya, betul. Udah Tensinya susah tinggi. itu, udah risiko tinggi banget itu, Mas. Itu tinggi banget Ibu troponinnya tiga Iya. saya kaget dikasih tahu 3.000 troponinnya berarti Oh, enzim jantungnya udah banyak banget. iya, heeh, betul. Mulanya kena hipertensi, kebanyakan hipertensi sih Bu. Kalau Pemicunya kan? isunya Iya, kebanyakan hipertensi. heeh, iya. Kalau di saya ya Bu. Nah itu yang jadi PR saya sebagai HSE susah. Iya, betul. Iya, betul, Mas. Ya gitu ya. Jadi itu yang perlu nanti dievaluasi lagi gimana caranya supaya kita memang juga mengedukasi masyarakat itu dia memang apa pekerja itu dia supaya bisa mencegahnya gitu ya. Ya nggak cuma untuk dia bekerja aja gitu ya mulai dari pola makannya dia, nah kebiasaan faktor resiko ini terutama kan gitu ya merokok dan lain-lain gitu aktivitas fisiknya. Nah ini kan sebenarnya yang perlu kita ukur juga gitu dia sebenarnya sakitnya karena apa sih gitu ya. Oke, gitu teman-teman. Ini salah satu program pemerintah juga ya. Mungkin pernah ada yang dengar cerdik, patuh. Kalau di pemerintah kan istilahnya ya gini-gini lah ya. Nah, sebenarnya ini nggak cuma istilah aja, tapi kita harus terapkan di kehidupan kita sehari-hari gitu. Supaya kita juga jangan sampai terkena penyakit tidak menular itu gitu ya. Jadi ini ada apa sih ini cerdik gitu ya. Ini slogan ini udah lama nih ya. Jadi cek kesehatan secara rutin. Nah, kadang kan kalau slogan-slogan kayak gini aja cek kesehatan secara rutin, tapi kan masyarakat nggak tahu saya harus cek kemana ya gitu. Ya nggak? Nah, kalau di perusahaan, oke mungkin ada fasilitasnya tersedia gitu. Tapi kan kalau masyarakat umum nggak tahu ya gitu teman-teman. Makanya kayak kemarin untuk screening kanker serviks gitu. Ya ada slogan-slogannya, tapi ternyata apa namanya petugas kesehatan di daerah itu juga nggak aktif untuk menyuarakan dan mengajak gitu. Akhirnya ya nggak tercapai juga targetnya gitu ya. Nah ini menyiapkan asap rokok misalnya ya. Jadi ini tidak hanya untuk perokok aktif saja, hati-hati juga perokok pasif gitu ya. Terutama ya minimal kita lindungilah ya keluarga kita di rumah gitu ya dari rokok kita gitu.
Terus aktivitas fisik ini istilah-istilahnya diet seimbang. Nah ini juga sekarang kan udah bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya teman-teman, tapi isi piringku gitu ya. Jadi ada proporsinya berapa makan karbohidrat gitu ya. Terus seratnya berapa, vitaminnya berapa gitu ya, proteinnya berapa kayak gitu. Jadi udah nggak yang 4 sehat 5 sempurna. Jadi susu itu sudah bukan apa ya, kalau dulu kan kita apa-apa dikit minum susu gitu ya, tapi ternyata di Indonesia susu-susu itu banyak jenisnya, dan kalau teman-teman lihat gitu ya, kadang ada yang ingredients-nya itu lebih banyak isinya air ketimbang susunya gitu. Dan kadang gulanya juga tinggi ya. Nah, itu coba diperhatikan lagi gitu ya. Kadang juga, nah sekarang kan juga misalnya kayak ibu hamil itu juga udah nggak dianjurkan ya. Kalau memang mau minum susu, ya susu murni aja gitu. Ya, kalau nggak ya minum vitamin ya. Yang sebenarnya dibutuhkan itu kan kayak kalsium, folat gitu-gitu ya, vitamin D3 misalnya gitu. Karena susu di Indonesia itu, ya itu tadi yang untuk ibu hamilnya aja tuh gulanya lumayan teman-teman. Bayangkan kalau si ibu itu nanti dia justru mengalami diabetes gestasional gitu ya. Ini istirahat yang cukup, nah ini juga penting gitu ya. Terus kelola stres. Nah, ini salah satu slogan untuk pengendalian penyakit tidak menular ya. Jadi ini tidak hanya untuk PJK aja. Oke, gitu teman-teman. Untuk materi hari ini ada pertanyaan? Ibu izin bertanya, Bu. Oke. Untuk yang faktor resiko, Bu, jika orang Mm-mm. tuanya ada riwayat penyakit jantung nih, sedangkan dari anaknya sudah melakukan pola hidup sehat, nanti pada saat Mm-mm. usia lanjut, apakah masih bisa beresiko terkena penyakit jantung pada anaknya? Bisa aja, Mbak. Tapi memang eh, risikonya itu rendah ya. Tapi selama teman-teman menjaga, ya insya Allah aman sih gitu. Ya, tadi ya aktivitas fisiknya udah oke, makannya benar gitu ya. Biasanya sih jarang ya yang ini. Gitu sih Mbak. Karena memang dari hasil penelitian itu risiko paling besar tuh karena makanan sebenarnya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, oke. Tapi tetap aja ya sebenarnya, karena kan kalau kita lihat dari data yaitu tadi kita kan lama-lama itu pembuluh darah dan kekuatan ya organ-organ kita itu kan melemah ya. Nah, kalau kita punya riwayat keluarga, ya orang tua yang mengalami jantung itu kecenderungannya akan ada gitu aja. Nah, makanya tetap, apalagi kalau untuk sudah di usia-usia beresiko tinggi, tetap lakukan yang namanya screening gitu, Mbak. Ya, Berarti baiknya memang dilakukan. iya, tetap aja kalau kita udah di usia 50 tahun ke atas, sebaiknya tetap lakukan screening untuk penyakit jantung dan lain-lain gitu, Mas. Walaupun kita udah menjaga semuanya. Karena kan kita nggak bisa lihat ya di dalam tubuh kita ini tuh seperti apa kan metabolismenya, prosesnya, dan lain-lain gitu. Ya namanya kita semakin bertambah usia, ya kerja otot jantung kita pun akan semakin lemah kan gitu ya. Gitu Mas Ibnu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Izin bertanya, Bu. Iya. Kalau misalkan PJK itu untuk penyembuhannya, apakah harus dalam pemasangan ring atau bisa dalam bentuk obat-obatan, Bu? Kayaknya tergantung ya, eh, Suji. Ya, tapi kalau untuk kasus-kasus tertentu yang sudah berat ya akhirnya justru ke pemasangan ring gitu. Kalau obat-obatan itu Tergantung berarti cuman tergantung buat, kerusakan apa? kalau obat-obatan itu berarti berfungsi untuk membuka aja gitu ya, Bu? Bukan Iya, heeh.
izin bertanya, Bu. Heeh. Kalau dalam lingkungan perusahaan kan sebenarnya untuk masuk ke perusahaan terus maupun ke lingkungan kerja sebelum masuk itu kan mereka ada yang namanya medical check up gitu ya, Mm-mm. screening. Terus kemudian Mm-mm. di sisi perusahaan juga mungkin banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mulai dari edukasi, terus kemudian Mm-mm. poster, terus kemudian Mm-mm. ada aktivitas yang berbasiskan kesehatan, misalnya dengan pengukuran step ataupun berapa ketika dalam pekerjaan itu berapa step segala macam, dan itu direcord. Nah, Mm-mm. tetapi pada kenyataannya eh, setengah harinya kan yang bersangkutan pulang lagi ke rumah. Nah, Mm-mm. stylenya berbeda lagi ketika bukan di lingkungan kerja gitu. Kalau lingkungan kerja mungkin monitor ketat gitu. Nah, lifestyle ketika di rumah ini bagaimana ya Bu? Karena ini Mm-mm. bisa baik ketika shift siang Mm-mm. kerja atau semalam kerja, atau ada shift ketika dia 1 bulan bekerja terus 1 bulan off. Nah, mungkin gaya Mm-mm. hidupnya sudah berbeda lagi. Nah, untuk memastikan yang di rumah ini biar efektif, apakah ada penelitian atau jurnal yang bagus bisa jadi referensi ya, Bu? Terima kasih. Oke, sebenarnya saya belum ini ya. Tapi yang penting itu eh, karena selama ini juga misalnya kita perlu juga nih teliti gitu ya. Atau pernah nggak nge-recall bagaimana pola makan pekerjaannya itu di rumah, Mas Beni? Nah, ini kalau yang seperti ini di rumah atau off the job itu eh, tidak terikat ya Belum Ibu. kan? Cuma kalau di Mm-mm. pekerjaan itu kita menyediakan Sudah fasilitas pelayanan terpantau. makanan, itu kita ada Iya, nutrisionis segala macam itu ada. Nah, di betul. rumah ini yang bagaimana caranya biar bisa efektif. Cuma kalau kita juga ngatur kehidupannya dia di rumah, kita juga terlalu jauh gitu ya. Terus, Iya, betul betul. nah Nah, tapi sebenarnya ini nggak kan si ya kita, malakama gitu ya Ibu ya, karena iya. kalau di karyawan kami bisa jadi ketika dia di rumah 1 bulan ini bisa terjadi sesuatu hal mungkin ya karena pengen makan sate kambing segala macam tiap hari ya kita kan nggak tahu seperti itu. Nah, Nah, biar ya efektif itu memang seperti itu. susahnya kayak gitu ya. Jadi memang kita itu tetap perlu memberikan edukasi. Tugas kita itu sebenarnya cuma di sana sih ya, ya Ya, kan? betul, Nah, betul. ya itu tadi edukasinya itu jangan hanya ya di kantor aja, maksudnya penerapannya, tapi memang tetap di rumah karena ya itu tadi bahayanya itu kalau kita tidak menjaga ini faktor resiko itu tadi ya itu gitu. Tapi ya kita nggak bisa itu ya Mas Beni ya. Ya, Jadi ya betul. itu kita tetap balikan lagi. Nah, cuman mungkin nanti tracknya juga kita perlu nih gitu ya, melakukan penelitian pola makan di rumahnya itu sebenarnya gimana gitu. Nah, sehingga nanti kalau kita apa namanya kita mau memberikan edukasi, kita punya data nih. Oh, ternyata nih Bapak di kantor nih kita udah bagus nih Pak ngejaganya nih gitu. Nah, ayo kita kerjasama untuk menjaga yang di rumahnya juga gitu. Tapi kalau kita nggak punya data, kita cuma curiga-curiga aja sama pekerja kita, itu kan nggak ini juga ya, Mas Beni. Kalau dari saya Ya, sih kayak betul. gitu. Jadi coba kita merecall juga gimana pola makannya mereka di sana, terus kita punya data, terus kita uh, presentasikan data pola makannya. Oh, ternyata ya kamu sakitnya juga ternyata nggak apa, di rumah ya perilakunya di luar jam kerja kayak gini gitu. Gitu sih menurut saya. Oke. Ya, Yang perlu ya dilihat balik hanya lagi dia faktor mau makan mengubah aja, Ibu. perilakunya, ya terserah ya. Kita nggak bisa maksa orang kan gitu. Ya, betul. Yang Oke. penting di perusahaan udah menyediakan yang baik gitu, ya enggak? Tapi in the end kan ini, Bu, data misalnya yang bersangkutan terjadi insiden itu atau kejadian di lokasi yang kena kan perusahaan gitu, tapi di sisi lain perusahaan. Jadi datanya Iya betul. jadi sumir gitu ya, Bu, ya, atau tidak? Iya, heeh. Nah makanya tadi saya bilang, jadi sebaiknya itu tadi ya, kita tidak hanya mensurvei perilaku makan dia di kantor aja, tapi juga ada data gimana
perilaku makan atau perilaku faktor risiko dia di luar jam kerjanya. Itu akan mendukung kalau menurut saya ya, Mas. Jadi kita punya argumen juga, oh ternyata ya dia itu sakit bukan di lingkungan kerja, tapi ya di lingkungan dia di luar kerja gitu loh. Kalau menurut saya ya, karena itu belum ada deh kayaknya ya orang di Indonesia yang neliti, atau mungkin nanti Mas Beni boleh bantu searching juga, ada Siap. nggak yang dia juga apa si HSE-nya ini, tim kesehatannya di perusahaan ini juga mengumpulkan data perilaku apa namanya makannya si pekerja di luar jam kerjanya gitu loh. Oke, Bu, siap. Ya, cuman itu tadi ya kadang ya karena kita itu kalau di Kesmas itu penelitian itu kita memang hanya mengharapkan kejujuran si responden ya kan ya. Betul. Nah, itu yang kita perlu himbau lagi mereka untuk mengisinya itu secara jujur supaya data itu ketika dianalisis juga menghasilkan hasil yang valid sehingga nanti bisa dipikirkan intervensi yang terbaiknya. Kalau datanya itu nggak valid ya itu tadi kan ya sama aja bohong ya nggak sih? Iya. Nah, mungkin ya itu tadi pentingnya pendekatan personal juga nih sebagai HSE gitu ya di perusahaan sebagai tim itu tadi gitu. Karena biasanya tim HSE ini kadang paling nggak disuka ya sama pekerja karena terlalu cerewet ya. Enggak juga sih, Bu. Kita bagi-bagi Ya. hadiah, Ibu. Jadi banyak yang suka sih, Bu. Oh iya, tapi iya kalau yang itunya bagus kan Mas. Ada program gitu, aduh apalagi nih tim HSE-nya gitu kan ya. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Gitu. Jadi kalau dari saya kayak gitu. Jadi coba diambil juga data dia ketika dia off gitu. Jadi kita punya data nih ya, karena perusahaan udah mengatur kesehatan pola makan si pekerja misalnya, aktivitas fisiknya juga diatur misalnya ketika di lingkungan kerja, tapi ya di luar kita nggak terkontrol lagi. Nah, nanti coba Mas Beni lakukan survei juga untuk selama mereka off gitu ya. Terima kasih. Gitu. Jadi nanti ya pas memberikan edukasinya ya kita bisa bilang faktor resiko di rumahnya buruk banget ini Pak, tolong ya gitu. Kalau di kantor udah bagus, misalnya dia kerjanya cuma 2 minggu nih, off-nya sebulan gitu, ya terpapar baiknya kan cuma sebentar gitu ya. Iya, Ibu. Gorengan Heeh. terus tiap pagi. Iya pasti itu kan buat sarapan biasanya gitu. Gitu. Nah, itu perlu ini diedukasi lagi ya. Apa sih bahayanya, dampaknya seperti apa. Memang kalau penyakit tidak menular itu nggak akan terasa langsung gitu. Ya kan kita tahu tadi ya kayak plak itu muncul nggak cepet kan ya Bapak Ibu. Ya lama gitu. Tapi kita nggak tahu, oh ini ya pembuluh darah kita udah mulai ada plaknya nih kan nggak bisa kita lihat ya. Kalau kita makan satu gorengan, apakah akan langsung ada plak kan nggak juga gitu. Nah orang itu yang makanya apa namanya mencegah itu males karena efeknya nggak terasa langsung. Makanya kadang kita mending sakit ya. Kalau sakit kan pergi ke dokter berobat, terasa nggak? Oh badannya udah enakan ya nggak sih teman-teman? Nah, tapi kalau untuk kita mencegah itu sebelum kita sakit susah gitu. Karena ya itu tadi manusia itu cenderung punya kayak gitu ya. Eh, belum masih muda gitu. Nggak apa-apa lah dikit-dikit gitu kan ya. Tapi kan dikit-dikit dalam jangka waktu yang lama dia jadi banyak juga gitu. Tambah usia kita juga bertambah gitu. Ya, Real tentu sih, Bu, fisik itu. kita juga nggak baik gitu kan ya, nggak kuat terus gitu. Nah, itu ya pintar-pintar kita juga memberikan edukasinya. Gitulah ya lebih kurangnya. Nanti coba dicari juga ya teman-teman, misalnya ada penelitian, nanti saya coba cari juga ya. Apakah sudah ada nih pekerja apa namanya penelitian dia juga melihat data dari perusahaannya terus ngambil perilaku di luar jam kerja gitu ya. Nah, itu bisa dipakai juga. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Semoga bisa menjawab ya Mas Denny. Iya, Ibu. Terima kasih. Ya, ada lagi?
Sudah cukup. Ini udah lewat ya sebenarnya. Jadi oke teman-teman, itu untuk materi hari ini. Jadi silakan membaca penelitian-penelitian terbaru ya, atau mungkin sudah ada pengobatan-pengobatan untuk penyakit jantung yang terbaru kayak tadi ya pemasangan ring. Apakah selalu ujung-ujungnya memasang ring? Enggak. Biasanya itu tergantung juga ya dengan kondisi penyakit jantungnya apa. Ini kenapa saya jadi nggak ada warna ya. Nah, itu nanti dilihat lagi kondisinya, karena kebetulan kayak teman saya kemarin itu dia itu udah hampir masuk ke ICU ya waktu itu kalau nggak salah, tapi dia nggak jadi dipasang ring karena kalau dipaksa masang dia mungkin akan lebih dampaknya lebih ini ke dia gitu, jadi nggak dipasang gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah udah sehat karena dia udah mengurangi faktor resikonya ya, karena kalau teman saya itu dia kerjanya malam terus gitu, terus apa minum dan perokok gitu, jadi obesitasnya juga gitu, jadi usia 35 tahun udah kena jantung gitu ya. Bayangkan dia masih punya anak paling gede itu umur 6 tahun gitu, yang anak paling kecil umur setahun gitu ya. Nah, jadi itulah ya kenapa kita perlu menjaga kesehatan kita tadi gitu ya teman-teman. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada karena ini sudah mau 5:30, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini ada tambahan nggak Mas Gata yang absen, yang hadir Udah semua hadir, jadinya? hadir semua Oh Ibu. ya sudah. Oke, Masih baik. semua, Bu. Terima kasih Info hadir. banyak ya. Iya, oke. Nanti saya ubah Ya, ya di Bu. ini. Jadi minggu depan kita bahas stroke sama masuk cedera ya. Nanti Siap. untuk UTS jadwalnya Mas Gata hari Senin paling lambat saya terima ya. Siap Ibu, nanti aku infokan Oke. Bu kalau sudah ini. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak teman-teman. Kita tutup dengan mengucapkan Makasih hamdalah, banyak, Ibu. Sehat alhamdulillahirrahmanirrahim. selalu. Makasih, Bu. Ya, Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih, Bu. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam CN ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm.